Dari ribuan saya memotret ya, ada satu hal yang sangat menarik dari pengalaman saya. Secara jujur saya katakan bahwa memotret Pak Jokowi ini satu momentum buat saya yang sangat berbeda. Sekarang kita berada di Darwis Triadi School of Photography. Ya. Bapak sebagai seorang fotografer yang sudah berpengalaman, Pak. Kalau seorang fotografer mengamati subjeknya untuk difoto, apa sih yang pertama kali diperhatikan? Ya sebetulnya kayak begini, apalagi seorang fotografer yang notabene dia memotret orang. Ya. Orang, sebetulnya orang itu kan kalau kita foto bukan hanya orang itu kelihatan bagus atau apa, kita harus memperlihatkan betul-betul karakter wajahnya, ekspresinya, ya. Dan disitulah sebetulnya dengan pengalaman seorang fotografer orang, ya, memotret orang, itu dia harus betul-betul paham akan objek yang dihadapi. Ya, syukur-syukur dia bisa belajar mengenai apa yang disebut psikologi manusia ya. Kita bisa mempelajari wajahnya, kita bisa dan itu dengan belajar bisa. Karena saya lakukan. Gesturnya ketahuan juga ya? Ya, kalau bicara akademisnya gesturnya lah. Kalau pengalaman paling menarik ketika memotret seorang tokoh, model, orang biasa atau bagaimana gitu ya. Itu yang paling menjadi pusat perhatian Pak Darwis apa? Ada dua perbedaannya, memotret seorang tokoh sama orang biasa. Biasanya seorang tokoh dia sudah memposisikan diri, saya gini, dan biasanya kalau sudah begitu dia akan mendirect, ya akan mendirect. Beda dengan orang biasa. Nah, jadi dari pengalaman saya ratusan kali memotret beberapa tokoh, ya memang ada lah yang tokoh itu juga dia lebih banyak menyerahkan atau trust terhadap saya, tapi lebih banyak yang dia sudah punya format, akhirnya ya. Jadi fotografernya diarahkan gitu? Ya, tidak secara langsung, tapi ada satu energy gap kalau menurut saya gitu. Energy gap. Iya, karena kan gini, seorang fotografer pada saat motret siapapun, dia mengalirkan energi kan, berinteraksi kan. Ya. Ya, pada saat berinteraksi itulah saya bisa merasakan gitu. Sebagai seorang fotografer yang juga mempunyai sekolah fotografi ternama di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Pengalaman paling menarik kan kalau saya perhatikan foto-foto yang kami pernah lihat itu adalah banyak dari model pemula sampai akhirnya mereka terkenal atau mereka terkenal gitu ya. Nah, kemudian kan pernah juga barangkali memotret para tokoh gitu ya. Yang paling menarik dari tokoh atau model, siapa yang tidak mendirect sang fotografer itu? Ya. Dari ribuan saya memotret ya, ada satu hal yang sangat menarik dari pengalaman saya. Secara jujur saya katakan bahwa memotret Pak Jokowi ini satu momentum buat saya yang sangat berbeda, sangat berbeda. Sangat berbeda. Waktu di mana itu fotonya itu? Ya, pada saat beliau menginginkan saya untuk memotret keperluan kampanye, dan kedua adalah saya memotret dalam keseharian profil. Saya mengambil profil saja ya. Kebetulan juga saya menginginkan untuk bisa mengcapture itu, dan pada saat saya mempunyai kesempatan itu, ada yang saya rasakan bahwa saya tidak pernah mengalami sebelumnya, bahwa seorang
yang saya foto ini seseorang tokoh nomor 1 di Indonesia, luar biasa. Iya, the President of Republic of Persis. Indonesia. Persis. Tapi dia menempatkan bahwa dia kayak orang biasa, kayak seperti saya. Jadi pada saat saya ketemu, kita diskusi, ngobrol dengan santai, dan pada saat saya mengcapture beliau, terasa sekali bahwa trust itu diberikan ke saya. Nah di situ akhirnya apa? Saya bisa. Kira-kira Pak Jokowi percayanya berapa persen sama Pak Darwis? 100%. Bisa lihat aja foto-fotonya. Ya, makanya di situ akhirnya saya bisa betul-betul mengcapture karakter beliau yang sesungguhnya. Dan menurut saya, ya, bukan saya mau sok-sokan atau sombong, Bapak Jokowi belum pernah difoto dengan kondisi atau tergambar karakter dia yang sebenarnya. Dan saya dapat. Kenapa pertanyaannya? Dia memberikan keleluasaan. Jadi itu sebuah interaksi yang sangat positif. Nah disitulah sebetulnya pentingnya bahwa kalau setiap orang mau difoto sama fotografer siapapun, dia harus memberikan trust. Tapi trust itu kan muncul dari sikap kita juga, dari kondisi kita, dari situasi kita yang memang kita memberikan segala sesuatu sampai akhirnya yang akan kita foto itu merasa yakin menyerahkannya ke kita. Ya. Nah kemudian ketika bersiap-siap berangkat untuk sesi foto dengan Pak Jokowi ya, perasaannya bagaimana? Kan beliau seorang presiden gitu loh. Karena gini, saya mengenal secara tidak langsung Bapak Jokowi itu sejak beliau di wali kota, sebagai wali kota di Solo. Saya melihat sikap dan karakter jati diri Pak Jokowi itu pada saat tidak mengizinkan pabrik es dibongkar sama Pak Jokowi kan, pengusaha, dan pada akhirnya terjadi clash dengan atasannya akan dengan gubernur. Tapi sikap dia tetap. Disitulah saya melihat bahwa pabrik es yang bersejarah itu ya. persis. Saya bilang di situ, ini dari situ loh. Saya bilang sama istri saya, ini calon pemimpin yang punya karakter yang selama ini nggak pernah ada. Buat saya, kenapa saya milih Bapak Jokowi? Ya karena yang terbaik sekarang, yang baik sekarang. Yang saya lihat adalah Pak Jokowi itu terbaik untuk bangsa ini gitu. Jadi mau nggak mau ya saya sebagai bangsa Indonesia, saya bukan orang politik ya, saya harus support secara moral. Disinilah sebetulnya yang disebut manusia terus punya ideologi. Sekarang kan nggak ada ideologi. Ideologi apa? Ya yang sederhana, karena saya bukan politik. Ideologi kebenaran, kita melihat yang benar. Kapan lagi bangsa ini mau maju? Kalau nggak kita akan setback ke belakang lagi 42 tahun. Negara kita dikelola secara tidak baik. Kenapa? Ya saya tahu lah. Itu dia. Saya milih Jokowi karena dia berasal dari kita, dia jujur dan mau bekerja keras untuk negara ini. Saya pilih Jokowi karena dia orangnya sederhana, jujur, hatinya lembut, dan dia cinta rakyat kecil, tidak mau mengada-ada, dan programnya saya suka bagus. Dia membangun infrastruktur.